Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Shalom, selamat malam. Bertemu kembali bersama dengan kami dalam program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Obsesi Hati. Tentunya ketika program ini hadir, pastinya akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan setiap rumah tangga Kristen, keluarga masing-masing kita yang menyaksikan acara ini akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Iya, kami juga menyapa kepada seluruh pemirsa sekalian dan juga umat-umat Tuhan, keluarga yang sudah menyaksikan tayangan pada malam hari ini. Apa kabarnya? Dan mungkin ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu kemarin, mungkin semuanya kita lagi pada liburan mungkin ya. Betul sekali. Mungkin ada yang keluar kota, ataupun mungkin di dalam kota, ataupun ya cuma sekedar di rumah aja ngumpul-ngumpul bersama dengan keluarga. Namun kiranya kita semua tetap selalu berbahagia dan tentunya pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Betul sekali. Jadi kita ketahui bersama sepanjang beberapa hari kemarin, dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu ada momen yang istimewa gitu, momen yang spesial, di mana banyak sekali kita umat Kristen yang memperingati itu sebagai hari kematian daripada Yesus, bahkan di hari Minggunya hari kebangkitan, yaitu Paskah. Jadi banyak yang memperingati momen yang spesial ini. Iya, untuk itu pada malam hari ini satu episode yang spesial karena kita nantinya akan membahas pelajaran-pelajaran penting apakah yang bisa kita ambil dari makna Paskah yang kemarin kita sudah lewati. Betul sekali, soalnya bukan hanya sekedar liburnya saja yang kita dapati, yang kita tahu gitu. Jadi harus ada momen yang luar biasa atau harus ada intisari dari yang kita peringat makna daripada Paskah itu tersebut. Oleh karena itu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Iya, sebelum kita akan melanjutkan pada sesi kita berikutnya, kita akan awali pada pembacaan ayat inti yang pada malam hari ini sudah diambil khusus untuk mengawali akan pembahasan materi kita pada malam ini. Silakan. Baik, untuk ayat inti daripada program Obsesi Hati pada malam hari ini diambil khusus dari Imamat 23 ayatnya yang kelima. Bunyinya, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Oke, kita akan membuka program kita pada malam hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang selalu kami nyatakan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami sangat bersuka cita untuk waktu yang indah kami boleh bertemu kembali dalam program Obsesi Hati. Kami akan memulaikan program ini dengan kami mendengarkan materi yang nantinya akan dibawakan oleh keluarga pendeta Jonathan Kuntara. Tuhan kiranya akan memberkati program malam hari ini. Kiranya materi yang akan disampaikan boleh dapat menjadi pelajaran penting, menjadi berkat bagi kehidupan kami, terlebih khusus untuk rumah tangga kami masing-masing. Berkati setiap jaringan internet yang kami gunakan. Berkati acara ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini langsung saja ya kita mengundang narasumber kita yang setiap malam ke malam Obsesi Hati selalu dengan senang hati bersama-sama dengan kita menjadi saluran berkat, membagikan begitu banyak materi-materi
untuk keluarga-keluarga yang menyaksikan pada malam hari ini. Betul sekali. Kita langsung saja undang keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf bersama Mem Kathleen Kuntaraf. Shalom, selamat malam. Shalom, Pendeta selamat malam. Dan Mem. Shalom, selamat pagi sekali dari California. Iya. Dan selamat malam tuh Selamat malam di Indonesia. Ini saya dengar pendeta bilang selamat pagi sekali. Berarti jam berapa pendeta kalau boleh tahu di Iya. California? Karena biasanya dari North Carolina. Tapi kali ini pendeta bilang dari California. masih Jam jam 5 pagi di California. ya. Waduh. Berarti sangat subuh ya. Sangat subuh, makanya selamat pagi sekali kata pendeta tadi. Iya betul. Apa kabarnya Mem dan Pendeta? Oh puji Tuhan, masih Masih baik-baik. sehat, masih segar. Puji Tuhan. Puji Masih bisa Tuhan. melalui Obsesi Hati melalui Hope Channel Indonesia. Amin. Tentunya kita juga semua pemirsa Hope Channel, khususnya pemirsa setia Hope Hati ini selalu akan terberkati ketika ada pembahasan yang akan dibawakan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Dan semoga materi kita pada malam hari ini tentang Paskah ya, karena baru Iya. saja kita melewati momen ini, kita akan dapatkan banyak pelajaran dari materi yang akan dibawakan nanti. Iya, pada segmen pertama ini kita akan menyaksikan pemaparan materi yang akan langsung dibawakan oleh narasumber, dan juga kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa jika nanti memiliki pertanyaan ataupun komentar untuk materi kita malam hari Betul ini, sekali. langsung saja kirimkan di kolom komentar dari Facebook ataupun YouTube dari Hope Channel Indonesia, atau bisa saja langsung menghubungi call center dari Hope Channel Indonesia. Betul. Pada saat yang berbahagia ini, mari sama-sama kita saksikan pemaparan materi langsung dari narasumber kita, Pendeta Jonathan Kuntaraf bersama dengan Mem. Kami persilahkan. Ya. Baik, selamat malam pemirsa yang berbahagia. Kita dengan senyap baru saja merayakan akan Paskah, dan kita ingin melihat pelajaran apakah yang kita peroleh dari Paskah ini mengenai rumah tangga kita masing-masing. Ya. Nah, dalam hal ini kita ingin kembali menyebutkan tentang Imamat 23 ayat 5. Ini merupakan satu hal yang dituliskan dalam Perjanjian yang Lama supaya orang-orang Israel itu boleh merayakan Paskah bagi Tuhan. Ya, dan ini adalah satu hal yang mereka secara keturunan orang-orang dari Israel itu akan selalu merayakannya sampai sekarang ini. Ini peristiwa sudah lebih kurang 3.500 tahun, namun tetap mereka rayakan. Dan kita sebagai orang Kristen juga dapat merayakannya. Kalau kita lihat secara statistik di Amerika, kita dapatkan sebagai berikut. Umumnya orang Kristen ke gereja pada masa pandemik hanya 39%. Tetapi kelompok evangelical sebanyak 52%. Sedangkan umumnya sekitar 62% dalam keadaan normal. Ya, karena tentunya semua takut kan karena COVID. Jadi hanya melalui Zoom. Nah, yang kita maksudkan ialah bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak pernah ke gereja ya pada hari-hari biasa, artinya pada panjang tahun, tetapi mereka pergi ke gereja pada hari Paskah Atau Natal. Ya. Nah, kita ingin lihat apa arti daripada Paskah sebetulnya. Dalam Perjanjian Lama, Paskah memiliki makna pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Sejalan dengan makna Paskah dalam Perjanjian Lama ini, Paskah dalam Perjanjian Baru bermakna pembebasan umat manusia dari dosa. Arti Paskah dalam Perjanjian Baru menunjukkan kasih, anugerah, dan kuasa Allah yang luar biasa. Baik, nah apa yang terjadi sebetulnya, kita ingat kepada apa yang tertulis di dalam buku Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 ya. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Jadi dikatakan itu merupakan satu saat-saat yang luar biasa sekali, sebab bagaimana orang Israel itu bisa keluar daripada negeri Mesir ya. Dan kita tahu apa yang telah atau mereka harus buat. Dikatakan bahwa mereka harus melabur, akan mereka punya tiang pintu itu dengan Darah dari domba ya. Dan dikatakan bahwa pada saat mereka itu lewat
ya, malaikat itu akan pass over, jadi akan melewati supaya mereka tidak akan membunuh akan anak sulung sampai akhirnya mereka bisa bebas dan keluar. Dan kita ingat bagaimana Musa telah membawa mereka kepada kelepasan daripada negeri Mesir, ya, melalui suatu mujizat yang luar biasa, ya. Kemudian itulah merupakan arti yang sangat penting, ya. Jadi Paskah merupakan hari kebebasan, ya. Dan kita tahu siapa yang membebaskan, selalu disebutkan tentang domba, tetapi domba ini adalah melambangkan akan Kristus, Yesus Kristus, ya. Jadi Yesus yang membebaskan. Jadi pelajaran daripada Paskah dalam hal ini adalah menyadarkan ketidakmampuan manusia untuk mendapatkan kelepasan. Tanpa Tuhan manusia tidak dapat berdaya apa-apa. Bayangkan kalau tidak mereka laburkan itu darah, ya, pasti anaknya akan mati, anak sulung. Jadi Tuhanlah yang menolong mereka. Jadi tanpa Tuhan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian ini selalu diingatkan kepada mereka bagaimana keselamatan hanya melalui Yesus. Makanya adanya satu upacara di Ka'bah misalnya. Kemudian itu disebut ya Bait Allah, ya. Kemudian orang-orang selalu membawa domba, ya, untuk pengampunan dosa, yang menunjukkan bahwa keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus saja, ya. Jadi adanya kemah ibadat, ya. Kemudian setiap orang yang berdosa akan membawa akan korban itu, dan mereka yang harus menyembelih menunjukkan bahwa oleh sebab kitalah maka Yesus Kristus itu harus menjadi korban, ya. Jadi mereka pendosa itulah yang membunuh akan binatang tersebut, ya. Jadi kemudian apa yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang keempat? Sebab dikatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Itu hanya sebagai simbol, sebagai lambang saja. Yang menyelamatkan itu hanyalah Yesus Kristus. Ya. Kemudian dalam Ibrani 10 ayat yang kelima dikatakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oke, jadi tubuh itu adalah Yesus Kristus sendiri yang berkorban untuk kita. Tidak heran Yohanes berseru, ya, pada saat Yesus datang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ya. Jadi melalui Yesus kita dapatkan pengampunan dosa. Dan apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat yang ke-12? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita semua sudah mati, itulah sebabnya kita memerlukan juru selamat. Dan anak domba Allah yang telah mati di Bukit Golgota, ya, yang menjadi satu-satunya sumber keselamatan bagi kita semua. Jadi kita semua adalah di bawah hukuman, ya, sebab upah dosa adalah maut. Kita semua harus mati, apa dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sama sekali kita tidak bisa mendapat kehidupan kekal tanpa pengorbanan daripada Yesus. Jadi upah dosa adalah maut. Kita semua sudah berdosa, itu berarti kita harus mati, dan mati untuk selama-lamanya. Tetapi penyaliban Yesus, ya, telah menyebabkan kita dapat selamat. Sebab itu penyelibatan Kristus yang terjadi yang pada hari Jumat itu mengandung makna yang sangat penting. Jadi kita lihat makna yang pertama adalah Yesus memikul dosa kita. Ya, sebagaimana kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bili-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kemudian kita tahu ia bukan hanya menghapus dosa kita, sebab disebutkan bahwa ia menjadi dosa karena kita. Itu yang kita dapatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bayangkan, Yesus yang sama sekali tidak berbuat dosa itu dicemeti, diberikan mahkota duri, akhirnya disalibkan. Semua itu untuk menyelamatkan kita. Kemudian kita bisa dapatkan pengampunan dosa, apa yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang kelima. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 7. Jadi
apapun dosa yang kita telah lakukan, kita bisa dapatkan akan pengampunan kalau saja kita datang kepada Yesus, ya. Dan kita jadi dapat dibenarkan, ya, Roma 3 ayat 24. Nah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Ya, jadi selagi dunia merayakan mengenai Passover, ya, dari hari Jumat ini bisa diingatkan kepada kita masing-masing bahwa kita hanya bisa dibenarkan oleh Yesus Kristus. Oke. Kemudian pengenalan akan Allah melalui salib, ya, ini poin yang sangat penting. Kemudian kita lihat ada satu arti yang sangat penting, ya, di sini, yaitu dengan kata kenosis, ya, dalam teologi Kristen, ya, dikatakan adalah pengosongan diri atas kehendak atau keinginan diri sendiri dan sepenuhnya menerima. Inilah yang dialami oleh Yesus, dia kosongkan akan dirinya. Jadi mengosongkan diri itu menunjukkan bahwa ia tidak mementingkan diri. Ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes 15 ayat 13? Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sama sekali tidak mementingkan diri. Dia rela berkorban untuk keselamatan kita. Dan kenosis adalah ekspresi cinta tertinggi antar pribadi di dalam Tritunggal, dan itu juga menunjukkan dia punya kerendahan hati, humility, ya. Dan ini berasal dari dua kata, homo dan humilitas, ini memiliki akar yang sama, yaitu humus, yaitu bumi. Jadi ia mengosongkan dirinya, siap untuk datang ke bumi ini, padahal dia adalah pencipta daripada alam semesta, Raja daripada segala luar biasa. raja. Dan di kayu salib itu kita bisa lihat peristiwa yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan? Yes, di mana dikatakan selagi saudara melakukan pekerjaan yang menakutkan, Yesus masih bisa berdoa untuk musuh-musuhnya. Yesus katakan, Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Luar biasa. Jadi ia bukannya mengutuk orang yang menyalibkan dia, bukannya berseru mereka yang harus disalibkan, puas satu waktu kamu akan menderita, tetapi justru dia katakan, ampunilah mereka yang sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Hal yang luar biasa daripada teladan daripada Yesus Kristus, ya. Nah, kemudian ini sebetulnya salib, ya, atau Paskah boleh menjadi satu sumber kekuatan bagi kita. Apa yang dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20? Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau saja kita memiliki Yesus yang telah mati untuk kita, maka kita dapatkan bahwa kehidupan kita itu berbeda, ya, berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Oke. Ya. Baik, kita dapatkan pelajaran rumah tangga dari kematian Yesus, ya. Itu berarti yang pertama, ya, Kita mempunyai Yesus yang jadi teladan kita, yang mengasihi dan siap untuk berkorban untuk kita, ya. Kemudian Yesus telah mengampuni dosa kita, maka kita patut mengampuni dosa kita satu sama lain. jadi rumah tangga selalu ada permasalahan, ya. Tidak ada satu keluarga yang sempurna, ya. Sebab kita adalah orang yang berdosa, tetapi kita harus siap untuk mengampuni satu sama lain. Ya. Yesus berkorban untuk sidang jemaat. Kita perlu juga suami yang siap berkorban untuk keluarga. Sebab suami adalah kepala keluarga. Ya, kita perlu rumah tangga yang melayani satu sama lain sebagaimana Yesus telah melayani kita satu sama lain. Ya. Baik. Kemudian ternyata Yesus itu bukan hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Ya. Dan kita dapatkan sesuatu pelajaran yang sangat penting untuk rumah tangga sehubungan dengan kebangkitan Yesus. Yohanes 11 ayat 25. Katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya, kita bersyukur Bapak, tidak ada kuburan daripada Yesus Kristus, ya, tetapi ia sudah bangkit. Ya. Nah, peristiwa kebangkitan ini merupakan satu perkara yang sangat luar biasa, ya. Sebab apa? Jika Yesus dibangkitkan dari kematian, ia lebih dari seorang manusia, ia adalah Allah, ya. Kemudian kita dapatkan bahwa bila Kristus telah dibangkitkan dari kematian, ia memiliki kuasa terhadap kubur. Itu berarti kita tidak usah takut akan kematian, ya.
Bila Kristus benar Allah, jika kuburan tidak sanggup menahan ia, maka penawarannya akan hidup kekal adalah benar. Ya. Jadi kita akan dapatkan hidup yang kekal. Oke, bila Kristus Allah, ia dapat merubah hidup kita. Dan inilah yang kita bisa dapatkan, hal yang luar biasa, yaitu kuasa kebangkitan dapat merubahkan hidup kita masing-masing. Ya, jadi kita tidak lagi dalam belenggu dosa, tetapi kita bisa mengalahkan dosa. Ya. Itu artinya adalah Yesus dapat melepaskan kita dari alkohol dan narkotika. Misalnya dalam keluarga itu ada yang addicted, ya, ada yang candu terhadap alkohol. Tapi karena Yesus sudah bangkit, Yesus bisa memberikan kekuatan kita melepaskan daripada adiksi ini. itu berarti bahwa Yesus dapat melepaskan kita daripada belenggu amoral. Ya, banyak orang yang tidak setia dalam rumah tangga, tidak setia kepada suami, atau juga ada suami yang tidak setia kepada istri. Maka kita dapat keluar daripada belenggu tersebut. Ya, dapat dengan kuasa Tuhan Yesus, maka kita bisa mengalahkan akan dosa. Ya. Kemudian Yesus juga dapat melepaskan kita dari kuasa materialisme. Dalam keluarga kalau kita mempunyai tabiat untuk menyayangi satu sama lain, ya. Oh, ini tetangga sudah punya televisi yang besar, biarlah kita lagi belilah televisi yang lebih besar lagi. Selalu mau materi aja. Tetapi dengan Yesus maka kita dapat melepaskan kuasa daripada materialisme. Jadi rumah tangga bukan lagi menjadi suatu tempat untuk persaingan satu sama lain, tetapi adalah satu tempat di mana kita dapat mengasihi satu sama lain. Kemudian Yesus dapat melepaskan kita dari pembenaran keagamaan. Ya. Banyak orang yang saya ini sudah benar, ya, kemudian bahkan menganiaya orang lain yang mempunyai agama yang berbeda. Kita oleh sebab memiliki Yesus, maka kita dapat melepaskan diri pada sifat-sifat benar diri, ya. Tetapi kita percaya bahwa dengan kuasa Yesus dapat mengasihi siapa saja, bahkan musuh sekalipun kita dapat kasihi. Baik. Nah, sebab Yesus sudah bangkit, kita dapat bangkit juga dari dosa. Kita lihat apa yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi demikian kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu dapat kita alami dalam kehidupan kita, yaitu Yesus mati kemudian dikuburkan, ya. Itu berarti semua dosa kita juga akan dapat dikuburkan. Kemudian kita bangkit sebagai manusia yang baru sama seperti Yesus sudah bangkit. Jadi kita mempunyai kehidupan yang baru. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah satu lambang yang sangat penting sekali. Jadi dan Kristus hidup, ia dapat mentransformasikan hidup Anda melalui spiritnya atau melalui rohnya. Ini hal yang sangat penting sekali. Oke. Kemudian Yesus masih dapat memecahkan masalah kehidupan kita masing-masing. Kemudian Yesus masih dapat menjadi juru selamat yang mengampuni. Bukan hanya dulu, tetapi sekarang juga Yesus dapat mengampuni kita. Dan Yesus juga adalah Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Sama seperti kita, Yesus sudah dibangkitkan dari kuburan, kita juga ada dibangkitkan dari kelemahan-kelemahan kita, dan kita dapat diubahkan kehidupan kita. Oke. Kemudian Yesus masih melakukan mujizat sekarang ini, ya. Doa kita itu, ya, penting sekali, sahabat, ada kuasa di dalam doa. Dan kalau kita banyak berdoa, banyak kuasa dan mujizat kehidupan dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak kisah-kisah mujizat yang telah terjadi, ya, dalam mereka yang betul-betul memiliki akan Kristus dan banyak berdoa. Jadi kita dapatkan juga ada satu poin yang sangat penting, bahwa melalui kebangkitan Yesus maka kita ada pengharapan sebab Yesus sudah dibangkitkan. Ya, sebagaimana ditulis dalam 1 Korintus
Korintus 15 ayat 14. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Oke, jadi itu menunjukkan hal yang sangat penting. Jadi kita dapatkan pelajaran rumah tangga penting daripada kebangkitan Yesus. Ya. Sebagaimana Yesus sudah bangkit, kita juga dapat bangkit dari dosa. Kelemahan apapun, apakah kelemahan materialisme, kelemahan untuk menyia-nyiakan anak, atau tidak setia kepada pasangan kita, itu dapat kita bangkit dari dosa itu. Kemudian segala konflik keluarga harus dapat diselesaikan, ya. Jangan pikir aduh sudahlah, ya, apalagi kepada keluarga muda, kadang-kadang baru saja menikah, kemudian terlalu banyak perbedaan dan merasa bahwa mereka sudah menikah dengan orang yang salah. Ya. Oh, itu adalah satu pemikiran yang jangan diteruskan. Kita harus tahu bahwa segala konflik rumah tangga dapat diselesaikan. Kenapa? Yesus sudah mati dan sudah bangkit untuk kita, maka kita pun dapat dibangkitkan dari berbagai macam permasalahan. Ya, semua anggota keluarga harus bangkit untuk dapat hidup baru. Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak-anak, semua kita dapat kemenangan karena Yesus telah menang daripada dosa, sebab Yesus sudah bangkit. Oke, semua anggota keluarga harus menang di dalam Kristus sebagaimana Yesus sudah menang. Ya, apapun kelemahannya kita dapat menang, ya. Dan kemenangan itu bukan hanya masa lalu, tetapi kemenangan itu adalah masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Sebab tabiat itulah yang kita harus bentuk dalam kehidupan kita. Dan rumah tangga adalah tempat yang sangat penting untuk pembentukan tabiat daripada kekristenan, di mana kita dapat mengatasi akan kelemahan dan kita dapat bertumbuh dalam kasih sayang satu sama lain. Ya, kita punya pengharapan untuk bangkit dari kematian. Jadi selagi dunia merayakan Paskah ini, kita lihat bahwa He is risen, Tuhan sudah bangkit. Demikian juga kita mempunyai pengharapan besar untuk bangkit dari kematian dosa. Hidup di dunia baru di mana tidak ada lagi kesusahan, sakit, penyakit, dan perkabungan. Dan keluarga akan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah, ini satu hal yang sangat penting, sebab dalam rumah tangga sering terjadi kekecewaan dalam hidup. Adanya sakit, ya, bahkan kematian yang sering mengecewakan. Banyak orang berpikir kalau Tuhan mencintai saya, kenapa sampai harus anak kita itu mati misalnya, ya, atau mama yang masih mencintai kita itu, yang masih dibutuhkan oleh anak-anak, mendahului kita. Saudara pemirsa sekalian yang berbahagia, rumah tangga harus belajar dari kebangkitan Yesus, bahwa ada suatu pengharapan dalam duka cita yang kita alami. Kita akan hidup dalam satu dunia di mana tidak akan ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian. Jadi rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang berpengharapan. Pengharapan untuk mengatasi dosa, pengharapan untuk berbahagia, pengharapan untuk hidup selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Dan itu adalah merupakan satu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan rumah tangga Anda adalah rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya di dunia ini sampai di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan untuk pemaparan yang luar biasa, Pendeta dan Mem. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya dari momen Paskah ini untuk keluarga kita semua tentunya. Betul sekali. Baik, sebelum kita akan melanjutkan ke segmen Obsesi Hati selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti video berikut ini. Ayah, Bunda udah cantikan nggak? Aku gendutan nggak sih? Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ya, masih bersama-sama dengan kami dalam program Obsesi Hati, Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Nah, tadi kita telah ikuti bersama-sama ya pemaparan materi tentang Luar biasa. makna Paskah, dan juga mungkin pada saat ini pemirsa sekalian yang sudah memiliki pertanyaan ataupun komentar terkait pembahasan tadi yang telah kita dengarkan bersama-sama, langsung saja bisa menanyakannya di kolom komentar di kolom Facebook ataupun YouTube, ataupun bisa di call center dari Hope Channel Indonesia. Betul sekali, dan pada saat ini kita sudah masuk ke segmen yang kedua dari program Obsesi Hati. Jadi di segmen ini ada yang spesial karena sudah ada responden yang bergabung bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Ya, special guest ya. Special guest dari ada keluarga umat Tuhan yang sudah bisa bergabung, dan kita akan sedikit beraktiviti bersama dengan keluarga ini. Jadi bukan hanya keluarga narasumber, tapi ada tamu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Pertama kami undang terlebih dahulu keluarga Pendeta Jonathan Kuntara untuk bergabung, dan juga keluarga Rantung Anto, keluarga Bapak Joni dan Ibu Grace, kami undang untuk bisa bergabung pada malam hari ini. Ini keluarga ini dari Manado ya? Iya, dari Manado. Apakah sudah tergabung? Oh, ini dia. Sudah bersama-sama dengan kita. Selamat malam, Ibu Grace. Terima kasih banyak sudah boleh bergabung ya dalam program malam hari ini. Oke, baik. Jadi pada malam hari ini di segmen kedua ini, pemirsa, kami akan sedikit bertanya-tanya ya. Karena kan kita membahas tentang keluarga, jadi kita langsung ada sampelnya ini, ada contohnya keluarga seperti yang sudah Pendeta dan Mem tadi sampaikan, bahwa banyak pelajaran. Dan kita mau tanya-tanya nih kepada keluarga. Nanti mungkin setelah ditanggapi oleh Ibu Grace, bisa juga kami minta pendapat dari keluarga Pendeta Jonathan Kuntara. Betul, jadi semakin bervariasi nanti. Iya. Oke, baik. Mungkin langsung kita... kita langsung masuk ya kepada pertanyaan yang pertama. Ini akan saya tanyakan kepada Ibu Grace. Kegiatan keluarga apa yang dilakukan sewaktu Paskah kemarin? Ya, nanti mungkin bisa kegiatan ini bisa jadi juga referensi bagi keluarga-keluarga yang lain. Iya, mungkin ya ada yang nggak tahu mau ngapain sepanjang Paskah. Cuma tahu libur, tapi siapa tahu ada referensi dari Ibu Grace. Silakan. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya sih kami keluarga tidak melakukan kegiatan yang menonjol seperti keluarga-keluarga yang lain yang mengadakan kegiatan piknik ke pantai atau jalan-jalan. Tapi kami keluarga bisa menikmati juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja-gereja tetangga di dalam rangka memperingati Paskah ini. Dan kami keluarga juga merasa terberkati dengan adanya acara-acara atau lomba-lomba yang dilakukan oleh gereja tetangga dalam rangka memperingati Paskah ini. Kami juga ikut merasakan dan ikut membayangkan pengorbanan Yesus melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Jadi kami juga merasa terberkati dengan adanya kegiatan-kegiatan di dalam Paskah di momen ini. Iya, iya, apalagi kita tahu ya di Manado itu rasa kekeluargaan kalau setiap kali ada acara-acara seperti ini pasti dibikin kayak contohnya lomba-lomba. Iya, kebersamaannya terasa banget, apalagi di acara-acara kekristenan. Kalau di Manado kita tahu bersama ya, di sana pasti hiasan-hiasannya, lomba-lomba yang ciri khas Paskah. Iya, itu luar biasa. Gimana Pak Pendeta, respon Pendeta terhadap kegiatan tersebut? Ya, bagus sekali kalau seandainya Paskah sebab kita mengingat pengorbanan Yesus, kita pun harus siap untuk berkorban ya untuk orang lain, menolong akan orang lain ya. Misalnya untuk kami berada di Denver, baru tiba kemarin. Jadi di Denver tugas kita adalah pelayanan. Jadi kami melawat seorang yang usianya sudah 90 tahun
ya, kami kunjungi, kemudian berdoa bersama-sama dengan dia, suami istri mereka dalam satu kamar, ya. Jadi kebetulan kawan lama, 55 tahun yang lalu kami pernah kerja sama-sama di Cisarua, Jadi perlawatan, ya. Jadi menunjukkan bagaimana kasih Tuhan itu sangat besar. Kemudian kami memberikan seminar, kemudian kami makan bersama-sama. Ada pendatang baru. Ya. Jadi kegiatan yang mengingatkan bahwa kekristenan itu mengajak kita untuk tetap mengasihi satu sama lain, siap menolong satu sama lain, sama seperti Yesus itu sudah berkorban untuk kita. Ya, yang paling penting sini saya highlight itu kita melayani ya, mengasihi sesama kita, karena Yesus juga sudah mengasihi kita. Jadi kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Iya, betul. Lewat momen Paskah. Seperti tadi Ibu Grace juga sampaikan, kebersamaan itu pasti ada berbagi kasih di situ dalam kebersamaan dan kebahagiaan. Itu luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Mem, untuk pemaparan Ibu Pendeta dan Mem dan Ibu Grace juga sudah. Oke, kita pertanyaan selanjutnya nih. Kita mau tanyakan, Paskah ini bisa juga dikatakan hari pembebasan. Tadi di materi disampaikan terbebas daripada kecanduan, adiksi atau sejenisnya, atau hari pengampunan. Kira-kira ada transformasi atau perubahan apa katanya yang dirasakan bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga? Mungkin bukan hanya karena momen Paskah kemarin ya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya berjalan bersama dengan Tuhan, kira-kira ada transformasi kehidupan seperti apa yang dirasakan, bisa dibagikan, dan itu jadi inspirasi juga buat pemirsa Obsesi Hati pada malam hari ini. Silakan Ibu Grace. Oke, terima kasih. Memang kalau berbicara Paskah itu merupakan hari di mana ada pembebasan atau pengampunan. Nah, bagi orang Advent, bagi kita ini orang Advent, Paskah itu dilaksanakan itu setiap 3 bulan, itu dalam bentuk perjamuan yang didahului biasanya dengan ada jam basuh kaki yang menandakan kerendahan hati, kemudian dilanjutkan dengan akan makan roti, minum anggur yang menjadi lambang kematian daripada Kristus. Nah, itu yang sekarang sementara diperingati oleh umat-umat Kristen di seluruh dunia. Tentu dalam momen Paskah saat ini kembali kita mengenang kematian Yesus di atas kayu salib, yang pasti itu akan menjadikan kehidupan kita ini untuk lebih baik ke depan. Nah, dalam kehidupan, dalam berumah tangga, harus selalu ada saling mengampuni antar suami istri atau suami istri dan anak-anak. Nah, dalam waktu yang lalu, kalau masih ada memiliki sifat-sifat mau menang sendiri, tidak mau mengalah, egois yang sangat tinggi. Tapi sekarang kita sudah mulai menintrospeksi diri masing-masing, berusaha merubah sikap yang lebih baik, dan kita percaya ada kuasa darah Yesus yang sanggup akan merubah setiap kehidupan yang memiliki egois atau sifat yang suka marah-marah atau ada hal-hal yang tabiat-tabiat yang tidak baik. Ketika kita melihat momen-momen seperti ini, maka kita akan ada perubahan sikap dengan adanya kuasa daripada Tuhan lewat pelajaran yang sudah dibawakan tadi oleh hamba Tuhan Pendeta dan Mem. Terima kasih. Wah, itu dia ya. Tadi kita dengar ada satu Ibu Grace bilang ada kuasa di dalam darah Kristus. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita, ketika kita bawakan, tentunya ketika Tuhan Yesus mati dengan tertumpahnya darah itu, pasti ada kuasa yang bisa mengubahkan kita ya. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan. Amin. Bagaimana Pak Pendeta dan Ibu Pendeta? Ini satu hal yang sangat penting sekali ya, yaitu dalam masa Paskah kita diingatkan akan pengorbanan Yesus ya. Apa yang kami perhatikan ialah bahwa pada masa Paskah orang biasanya mempunyai hati yang lebih peka ya, lebih sensitif kepada kebenaran. Untuk negara-negara seperti Amerika Selatan atau Amerika Latin, mereka buat kebangunan rohani dalam masa Paskah. Ya, kenapa? Oleh sebab pada waktu itu mereka diingatkan bagaimana Yesus telah mati untuk kita.
Jadi kalau setiap keluarga yang misalnya suka bertengkar, ya perbedaan pendapat dan sebagainya menimbulkan pertengkaran bahkan perkelahian, dalam masa Paskah kita diingatkan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Jadi kematiannya itu yang sangat mengenaskan ya. Bagaimana ia harus berkorban, dia disiksa dan sebagainya untuk kita. Jadi kalau begitu, maka kita pun harus selalu siap untuk mengasihi satu sama lain ya. Jadi siap mengampuni satu sama lain. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Grace tadi, di mana kita boleh menjadi bisa siap untuk mengampuni satu sama lain, kuasa untuk mengampuni itu akan dapat lebih besar kita peroleh kalau kita ingat bagaimana ia telah berkorban untuk kita. Ya. Terima kasih banyak. Oke, kita tadi sudah dapatkan ya bagaimana transformasi kehidupan ketika kita ambil kesempatan ini memperingati momen kematian Kristus. Kita ambil kesempatan justru untuk kita melakukan perubahan dalam diri kita, seperti banyak yang dilakukan oleh orang lain di luar sana tentunya. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan berikut, Ibu Grace. Pertanyaan ketiga di sini, apa yang dilakukan keluarga Anda saat salah satu anggota keluarga Anda melakukan kesalahan katanya? Baik itu dalam hubungan suami istri atau orang tua terhadap anak, atau hubungan persaudaraan kakak beradik. Bagaimana cara penyelesaiannya? Karena kita tahu ini pengampunan. Tadi Pak Pendeta dan Ibu Pendeta juga sudah sempat mention tentang pengampunan. Bagaimana Ibu Grace? Oke, terima kasih. Yang pasti ketika ada yang melakukan kesalahan, tentu kami akan saling mengingatkan atau saling menasihati. Dan itu pasti dibawa di dalam doa. Pengalaman kami dalam keluarga, jika ada yang berbuat salah, maka yang pertama dilakukan adalah memberikan teguran atau nasihat, kemudian kami akan berdoa bersama. Yang pokok di sini adalah kita harus memiliki roh yang suka mengampuni, memiliki roh kerendahan antara anggota keluarga, baik kakak, adik, orang tua. Jadi roh kerendahan hati dan mengampuni itu yang paling pokok, yang seperti yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, pendeta dan mem tadi. Terima kasih. Iya. Jadi memang ya, walaupun agak susah, apalagi walaupun dibilang suami istri pasti bisa saling mengampuni, tapi biasanya ada yang ego-ego sedikit kan. Tapi pelajaran penting kita harus mempunyai roh pengampunan. Ya, karena kalau soal permasalahan suami istri di Obsesi Hati ini sudah banyak sekali contoh-contoh dan pembelajaran yang disampaikan oleh pendeta dan Ibu Pendeta. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah disampaikan. Tapi siapa tahu ada tambahan lagi Pak Pendeta dan Ibu Pendeta sehubungan dengan pengampunan dalam rumah tangga. Sangat penting sekali di dalam rumah tangga yang memang tidak ada satu rumah tangga yang sempurna, jadi masalah itu selalu bisa terjadi ya. Jadi tetapi kita ingat apa yang dikatakan di dalam buku 1 Korintus 13 yang mengatakan bahwa kasih itu menutupi segala sesuatu ya. Jadi apa yang dikatakan ya, yang ditutup ya kesalahannya ya. Jadi artinya diampuni ya. Jadi sumbernya adalah apa? Kasih Yesus ya. Jadi dengan kasih Kristus yang boleh menyatukan akan keluarga, siap untuk minta maaf, siap untuk mengampuni ya, dan kelemahan-kelemahan dapat diatasi bersama-sama. Dengan demikian rumah tangga itu merupakan satu tempat yang penuh dengan kerukunan ya. Nah, satu perkara yang sering terjadi dalam rumah tangga, kadang-kadang suka ngorek-ngorek peristiwa atau kesalahan masa lalu. Ya, peristiwa yang lalu ya, oh kamu saya sudah bilang sudah tidak boleh begini, kemudian dibuat lagi. Jadi sering itu istilahnya historical ya, bukan hysterical tetapi historical ya. Jadi sejarah itu diulang-ulangi, korek-korek kembali. Iya, nah sekarang kalau kita ingat kembali bagaimana Yesus ya yang telah mengampuni kita, bayangkan di kayu salib ya, sementara ia menderita dengan penderitaan yang sangat besar ya, tetapi dia katakan ampunilah mereka, sebenarnya mereka tidak mengampuni, tidak mengerti apa yang mereka buat ya.
Jadi siap untuk mengampuni satu sama lain dalam rumah tangga adalah sangat penting. Malahan dikatakan bahwa rumah tangga itu adalah marriage is a reunion of two forgivers. Jadi adalah persatuan daripada dua orang yang suka untuk mengampuni, yang senang untuk saling mengampuni. Dan kita tidak bisa mengampuni kalau kita tidak memandang kepada Yesus. Yesuslah contoh pengampunan yang terbesar yang kita bisa ikuti. Jadi Paskah ini benar-benar mengingatkan kita kembali bagaimana Yesus sudah mati buat kita dan kita perlu juga untuk mati daripada segala kelemahan kita, bangkit untuk mengampuni satu sama lain. Ya, baik. Terima kasih banyak Pendeta dan juga Mem sudah menambahkan ya yang tadi respon dari soal pengampunan dalam keluarga. Jadi jangan selalu ingat-ingat ya. Jangan di-mention lagi yang Iya. dulu-dulu. Jangan Akan dikorek-korek. bangkit. Iya, oke. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang keempat, ini saya memberikan kesempatan mungkin dari Ibu Grace memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber Pendeta Kuntaraf dan juga Mem. Ya boleh disampaikan, siapa tahu itu juga pertanyaan yang kurang lebih sama pemirsa-pemirsa Obsesi Hati yang sedang menyaksikan malam hari. Oh itu persis dengan pertanyaan saya. Ya. Boleh, kalau ada kami persilakan. Oh, oke. Pertanyaan saya, bagaimana cara seorang anak menghadapi orang tua yang seringkali tidak dapat mengontrol amarahnya dan sering melampiaskan itu kepada anak? Nah, ini cara bagaimana menghadapi orang tua ini yang sering tidak dapat kontrol amarah dan sering melampiaskan amarah itu kepada anak. Nah, ini adalah satu perkara yang sering terjadi ya, dan peranan daripada anak itu agak sukar sebab dia adalah dalam status sebagai anak ya. Maka satu hal yang dapat disampaikan adalah kepada misalnya yang marah itu siapa ya, Mama ya, mama atau papa. Oke. Kalau misalnya yang marah itu adalah papa ya, papa, maka anak bisa berbicara langsung kepada ibunya, bukan sama papanya. Biarlah papa yang akan biarlah ibu yang berbicara kepada papa. Ya, jadi tapi jangan berbicara di dalam suasana yang sedang marah, lagi panas, tetapi ambil waktu yang sangat baik pada saat misalnya sedang suasana baik ya, kemudian sang ibu bicara kepada papa ya. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan ya, bahwa kita kan semua sayang anak ya, namun kadang-kadang dalam keadaan sayang maka kita melampiaskan marah kepada anak oleh sebab anak buat kesalahan. Itu akan menimbulkan suatu perasaan rebel ya, terhadap anak ya, terhadap orang tua, anak kepada orang tua, sampai akhirnya mereka merasa bahwa orang tua tidak bertindak adil. Jadi kalau anak-anak merasa bahwa orang tua tidak bertindak dengan adil, maka mereka mempunyai sifat memberontak dari kecil ya. Jadi artinya bicaranya dengan tenang dan tidak perlu harus menuduh ya. Biasa sistem komunikasi yang baik adalah menggunakan I statement. Begini sayang ya, saya sedih loh ya. Saya sangat kecewa tindakan anak. Bagaimana menghadapi akan anak kita ya. Anak itu tidak akan berubah hanya dengan kemarahan kita, tindakan kekerasan. Tetapi kita harus memberikan teladan yang baik bagaimana kita tetap mengasihi dan kita tetap untuk mengampuni ya. Jadi biarlah antara orang tua yang membicarakan soal ini supaya menjadi artinya mempunyai perubahan sikap daripada orang yang suka marah atau melepaskan kemarahan kepada anak yang sehingga menyebabkan perasaan tidak adil pada diri anak. Dan sekali-sekali kalau sekiranya orang tua mendidik anak dengan kekerasan, maka itu adalah suatu contoh yang jelek. Jadi kalau anak ini nanti berkeluarga, dia pun merasa bahwa segala persoalan dapat diselesaikan dengan kekerasan. Makanya di dalam pelajaran obsesi hati
sebelum-sebelumnya, siapa yang bisa melihat ya tayangan yang sebelumnya, di mana kita katakan anak-anak tidak bisa dipukul, tidak bisa dikerasi, ditempeleng atau apa, sebab itu adalah bad modeling, ya, satu contoh yang jelek. Jadi kalau anak ada salah, maka kita selalu kasih time out. Anak-anak itu tidak diberikan privilege-nya. Misalnya dia akan bermain dengan kawan-kawan, maka dikatakan, oke, sekarang Anda masuk di kamar. Anda di sana selama 1 atau 2 menit. Kalau anak-anak 1-2 menit itu pun sudah rasa lama sekali nggak bisa keluar main ya. Tapi di situ dia setelah dia tahu bahwa habis hukuman itu, kita berdoa dengan anak-anak kita. Bilang, kamu tahu kenapa kamu dikasih time out? Ya karena kamu tidak mempunyai kelakuan yang baik terhadap orang lain. Kamu terlalu kasar. Kamu bisa pukul, kamu punya adik-adik atau kamu punya saudara-saudara yang lain. Jadi sekarang marilah kita berdoa supaya kita bisa mendapat kemenangan dari itu. Sama seperti Kristus sudah bangkit ya, kita juga bisa mempunyai kemenangan dalam kelemahan-kelemahan kita. Baik, terima kasih untuk pendeta dan juga Mem penjelasannya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Grace. Nah, dan kita akan masuk pada pertanyaan yang keempat, pertanyaan terakhir di segmen ini. Apa nih harapan ke depan bagi keluarga pada momen Paskah? Kira-kira harapannya seperti apa, Bu Grace, untuk keluarga di saat momen Paskah? Silakan, Ibu Grace. Oke, terima kasih. Jadi harapan ke depan dalam momen Paskah ini adalah supaya atau keluarga-keluarga ini, keluarga-keluarga Kristen ini akan selalu hidup di dalam Tuhan, menjadi keluarga teladan, menjadi surga kecil di atas muka bumi ini. Itu merupakan harapan yang sangat-sangat diharapkan di dalam rumah tangga di atas muka bumi ini. Terima kasih. Wow, itu sepertinya harapan dari kita semua tentunya ya, keluarga umat Tuhan agar bisa mencapai hal tersebut. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung segmen ini. Atau siapa tahu ada pertanyaan yang lain lagi, Mem, yang sudah didapatkan semenjak kita dengarkan tadi dari pemaparan dari keluarga Pendeta Kuntaraf. Mungkin masih ada yang Ibu Mungkin Grace masih ada? mau tanyakan? Oh, sudah cukup. Cukup. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Grace yang sudah bisa bergabung bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, yang sudah bisa berbagi informasi, bahkan berbagi apa yang dilakukan oleh keluarga Ibu Grace, sehingga pemirsa Obsesi Hati juga bisa mengambil referensi dari apa yang dilakukan. Iya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mem, Pendeta. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita akan masih melanjutkan ke segmen selanjutnya, segmen berikutnya. Tapi sebelum kita akan melanjutkan ke segmen berikut, mari sama-sama kita ikuti video berikut ini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mazmur 8 ayat 3-4. Ya, masih bersama-sama kami dalam program Obsesi Hati, dan pada saat ini kita sudah masuk pada segmen terakhir di program kita pada malam hari ini, dan kami akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk yang sudah dikirimkan oleh saudara-saudara. Dan juga kami tetap mengundang kepada kita semua yang mungkin masih memiliki pertanyaan, masih bisa dikirimkan di lewat kolom komentar chat di YouTube ataupun Facebook, akan kami bacakan dan kita akan diskusikan bersama-sama. Dan baiklah, pada saat ini masih bersama-sama dengan kami keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf yang akan menjawab seluruh pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaan pertama nih yang sudah masuk. Pertanyaannya seperti ini. Jika salah satu anggota keluarga tidak bersama-sama saat ini, mungkin anak sekolah ataupun lagi sementara bekerja di luar kota ataupun luar negeri, bagaimanakah caranya kita sebagai orang tua
ataupun sebagai anak memaknai hari Paskah walaupun tempat berjauhan satu dengan yang lain. Wah, ini terpisah ya bersama dengan orang tua. LDR. Iya, LDR bersama dengan keluarga. Bagaimana supaya bisa merasakan kebersamaan di momen Paskah ini? Iya. Kami persilakan kepada pendeta dan juga Mem. Memang agak sukar untuk katakan kebersamaan sementara saat yang sama tidak bersama-sama. Cuma untungnya sekarang masih ada bisa FaceTime ya, biarpun dalam keadaan berjauhan masih bisa berkomunikasi dalam weekend daripada Paskah, Passover. Jadi sebaiknya sebetulnya adalah kalau orang bisa boleh berlibur bersama-sama, ya, ambil waktu untuk berlibur bersama-sama, oleh datang bersama-sama, ya. Tetapi kalau seandainya hal itu tidak mungkin, ya paling sedikit bisa mengadakan komunikasi bersama-sama dan ada baik untuk menyampaikan isi hati, maaf ya saya sudah membuat kesalahan ya pada masa yang lalu ya. Jadi apakah itu sebagai bapak, sebagai ibu atau sebagai anak ya, menyatakan permohonan maaf ya oleh sebab sesuatu kehilafan atau kesalahan yang telah dibuat. Jadi itu bisa digunakan melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui FaceTime, melalui berbagai macam media, untuk saling memaafkan satu sama lain. Sekarang umum untuk katakan orang selamat Paskah, ya. Tetapi kalau kata ya ada baik untuk katakan selamat dalam arti kita diingatkan adanya suatu pembaharuan ya melalui Paskah ya. Tapi satu hal yang sangat penting adalah mengerti akan makna yang penting di mana dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita boleh mempunyai sifat untuk mengampuni seperti Kristus, seperti Yesus telah mengampuni. Untuk itu sangat baik sekali untuk menyatakan dan mengaku suatu kesalahan dan kesiapan untuk mengampuni suatu kesalahan. Jadi walaupun berjauhan bisa digunakan sebagai momen bermaaf-maafan ya. Iya, tadi seperti Ibu Grace juga sampaikan tadi, biasanya kalau di gereja katanya ada perjamuan, di sana itu saling mengakui dosa, minta maaf, basuh kaki, dan itu momen yang luar biasa yang bisa digunakan juga di momen Paskah yang saat ini ya, bisa dilakukan walaupun berjauhan. Iya, karena masih kita manfaatkan teknologi yang ada. Asal ada kuota sih. Asal ada kuota bisa berhubung lewat kejam. Ya. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta, dan ini saya yakin menginspirasi sekali ya untuk keluarga-keluarga di luar sana yang keluarganya mungkin lagi tidak bersama, lagi ada di luar, bisa dilakukan apa yang sudah disampaikan oleh pendeta dan ibu pendeta. Oke, pertanyaan selanjutnya pendeta yang sudah dikirimkan oleh pemirsa. Di sini, Yesus telah mati bagi kita dan menebus dosa-dosa kita. Bagaimana caranya mengalahkan dosa kesayangan yang sering dilakukan? Nah, ini dosa kesayangan yang sering dilakukan, bagaimana ini? Akan dilakukan terus ini karena sampai dosanya dibilang kesayangan. Sangat disayang. Sangat disayang. Nggak bisa ditinggalkan. Tadi sudah sempat bahas tentang addiction, tapi mungkin bagaimana Pak Pendeta? Ini sudah sangat disayang, makanya nggak bisa ditinggalkan. Sangat menyayangi ya. Benar, adalah suatu permasalahan yang bisa terjadi oleh sebab kita hidup dalam satu dunia yang berdosa, ya. Itulah sebabnya kenapa ada suatu perjamuan suci, ya. Sebab perjamuan suci itu adalah merupakan suatu saat di mana kita bisa membasuh kembali akan dosa dan kesalahan kita, ya. Nah, maafkan. Satu hal yang sangat penting untuk mengalahkan dosa. Dosa itu hanya dapat dikalahkan dengan kuasa Tuhan. Ya. Jadi untuk mengapa seorang itu berdosa pada saat itu dia berpisah daripada Tuhan. Ya. Apakah itu dosa besar atau dosa kecil atau dosa kesayangan, prinsipnya adalah sama. Bahwa pada saat kita berpisah daripada Tuhan, itulah sesuatu yang dilakukan. Jadi sama seperti carang yang
yang tidak bersatu terpisah daripada pokok anggur. pokoknya, ya maka mau tidak mau dia akan tetap melakukan suatu kesalahan sebab tidak menghasilkan buah. Jadi satu cara yang sangat penting untuk mengalahkan akan segala dosa, kesayangan atau segala dosa apapun adalah untuk tetap bergantung kepada Yesus. Jadi bagaimana kita dapat bergantung, artinya tetap berhubungan dengan Yesus, itu adalah melalui firman Tuhan, melalui doa kita dalam merenungkan firman Tuhan. Maka pada saat seorang bersekutu dengan Tuhan, maka ia tidak ingin untuk berdosa. Dia tidak ingin untuk membuat suatu kesalahan. Jadi dengan demikian dia punya kesalahan makin lama makin dapat dikikis dan dapat bertumbuh sifat Kristus, sehingga ia tidak mau lagi untuk melakukan suatu dosa, ya. Dan dia merasa bahwa dosanya itu telah menduka citakan akan hati Tuhan sampai disalibkan. Sampai disalibkan, ya. Jadi kita akan menang, ya, dalam mengalahkan suatu dosa oleh sebab kuasa yang telah ada dari Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi kembali, ya, ada satu istilah yang saya bisa berikan dalam bahasa Inggris, dikatakan conversion is the work of creation. Ya. Jadi pertobatan adalah pekerjaan penciptaan. Jadi kalau gitu hanya Tuhan yang bisa menghasilkan pertobatan. Nah, bagaimana caranya yang kita dapat buat? Memberikan waktu kepada Tuhan supaya bekerja di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita dapat memberikan waktu, ya, adalah dengan membaca akan firman Tuhan, ya, akan merenungkan akan ayat Alkitab, sehingga berdoa. Itu firman Tuhan itu ada dalam diri kita yang mengingatkan kepada kita begitu kuat, ya, sampai kita tidak mau lagi untuk berdosa, ya. Dengan peranan doa sangat penting sekali. Kita mau supaya kita menang, ya, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Tetapi firman Tuhan yang bekerja dalam diri kita itu begitu kuat sehingga waktu kita mau melakukan dosa kesayangan, kita langsung tahu bahwa oh, ini tidak benar. Ini tidak tepat, ya. Makanya kita diminta untuk selalu merenungkan akan kasih Tuhan, terutama pada saat-saat ia mau disalibkan. Jadi kalau sekiranya kita misalnya mau berbuat dosa, yang dikatakan dosa kesayangan, ya, itu kita pandang kepada Tuhan, kita bilang, wah, sedangkan Tuhan itu mau sampai dicemeti, mau sampai dikasih mahkota di duri, mau sampai disalibkan dengan paku yang panjang itu ditaruhkan di dia punya pergelangan tangan di antara radius dan ulna ini. Wah, itu sakit sekali. Jadi kalau kita pandang kepada Tuhan, bagaimana penderitaan Tuhan itu, kita rasa, aduh, saya tidak mau berbuat dosa kesayangan ini. Sebab Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa ini, dan saya tidak mau menyakitkan hati Tuhan. Maka saya mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi berdoa selalu supaya kita sebagai carang itu akan bersatu terus dengan pokok anggur. Kalau nggak bersatu, mana bisa dapat nutrisi, ya, mana bisa dapat makanan-makanan, ya, cabang yang sudah dipatahkan, ya, tidak bergabung dengan pokok anggur itu, biar bagaimana kita katakan berbuah, nggak bisa berbuah karena tidak ada connectionnya. Jadi connection itulah yang penting supaya kita mendapat kekuatan daripada Tuhan, sehingga dosa kesayangan itu akan tidak dapat menguasai kehidupan kita. Mudah-mudahan menolong. Luar biasa sekali, pendeta dan ibu pendeta. Tips ini pasti saya rasa apabila ada yang sedang bergumul ini pada malam hari ini, sedang menyaksikan, ampuh, ya. Sangat ampuh. Bagaimana banyak ilustrasi tadi sudah disampaikan oleh pendeta dan ibu pendeta. Jadi katanya ketika kita mengisi diri kita dengan Tuhan, pasti kita akan tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Jadi terima kasih banyak. Kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan dulu terlebih dahulu, ya. Ya, dengan sendirinya kita akan meninggalkan hal-hal buruk tersebut. Iya. Wow, luar biasa. Terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Ya, kita baik. akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan berikutnya yang sudah masuk, Yesus jadi teladan.
kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yesus tidak mengutuk orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Pertanyaannya, apakah juga kita sanggup melakukan hal serupa, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan? Wow, apakah kita sebagai manusia bisa gitu ya? Iya. Ada contoh atau seperti apa yang, karena susah sekali nih ketika orang cubit atau Pengen cubit balik. cubit balik gitu. Apakah bisa, Pak Pendeta? Oh, dengan sendirinya bisa dengan kuasa Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, bahwa mengampuni bukan satu perkara yang susah, ya. Bahkan kita bisa mengasihi, ya, untuk orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita, ya. Dan banyak dalam kehidupan kami ada orang yang coba menjatuhkan kami buat fitnah-fitnah, ya. Kami selesaikan, ya, dengan baik. Sesudah itu kami masih undang makan lagi dua kali. Makan di rumah, terus abis itu kita makan di restoran, ya, supaya dan orang itu yang minta maaf, ya. Jadi itu satu perkara yang tidak sukar kalau kita memiliki akan Yesus dalam hidup kita. Dan di dalam berbagai macam pengalaman pengabaran Injil, ya, misalnya pekabaran Injil masuk ke tanah Tapanuli misalnya dulu, ya. Kan dua orang yang pertama itu yang masuk, dia salah satu bernama Manson, ya. Itu adalah seorang yang telah dibunuh, ya. Jadi tetapi itu keluarga tidak merasa dendam, ya. Kemudian cucunya akan berangkat kembali lagi ke sana dan menjadi misionaris, ya. Kami dapatkan lihat pengalaman pekabaran Injil masuk di Kolombia ataupun di beberapa tempat yang lain, ya. Bagaimana orang tuanya dibunuh, kemudian anaknya sama sekali tidak dendam, kembali pergi ke tempat tersebut, ya, untuk memberikan pekabaran keselamatan, ya. Dan akhirnya yang menjadi pembunuh itu bertobat dan bersama-sama menjadi misioneri, ya, untuk mengabarkan Injil. Jadi itu adalah satu hal yang dapat terjadi kalau bersekutu dengan Tuhan. Mungkin saudara-saudara pernah dengar tentang seorang keluarga pendeta di Palau, ya, yang telah dibunuh, ya, suami istri dibunuh, suami istri dan anaknya, kemudian satu anak diperkosa, ya. Kemudian apa yang terjadi, ya, keluarga, yaitu keluarga neneknya Ruth Paiva memberikan pengampunan. Dalam acara penguburan dia memeluk kepada ibu daripada orang yang membunuh anaknya dan anak mantunya, dan juga cucunya, kemudian memperkosa anaknya yang perempuan. Aduh, sampai terharu sekali. Sangat menyedihkan sekali. Tetapi anak perempuan ini akhirnya sudah jadi makin dewasa, sekolah tamat dan menikah dengan seorang pendeta, dan kembali mereka ke Palau itu. Dan sekarang ini adalah pendeta di Palau. Jadi itu kami ingat ini, kebetulan neneknya baru saja meninggal baru saja beberapa minggu lalu. Acaranya baru saja hari Sabat yang lalu. Memorial. Jadi kita bisa lihat bahwa orang yang telah mengalami penderitaan, yang sudah dijahatin dikatakan, tetapi tetap dengan kasih Kristus dapatkan pengampunan. Jadi pengampunan, ya, sesuatu hal yang mungkin hanya dengan kuasa Tuhan. Jadi tidak dendam sama sekali, tidak mengutuk, ya. Yesus kan sebetulnya di kayu palang dia bisa mengutuk akan orang-orang yang membunuh itu, ya, yang menjahati akan dia. Tetapi justru dia katakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Luar biasa sekali, ya. Kita hanya bisa melakukan ini kalau kita bersatu dengan Tuhan. Ingatlah, kalau cabang itu tidak bersatu dengan pokoknya, bagaimanapun kita katakan berbuah, nggak bisa. Sebab dia sudah terlepas. Jadi kalau kita tidak bersatu dengan Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, kita tidak bisa mempunyai jiwa pengampunan. Sama sekali tidak bisa jiwa pengampunan. Jadi kita berdoa selalu kepada Tuhan supaya kita mempunyai kuasa, mempunyai kekuatan. Sehingga ya kalau enggak bisa kita undang lagi orang itu makan di rumah ataupun pergi makan di restoran. Itu satu peristiwa yang lain, ya.
anak kami mengalami kecelakaan, ya, kemudian yang membunuh dia, ya, dikatakan adalah sesuai dengan kesaksian dokter polisi, ya, kesaksian polisi dikatakan bahwa Your anak kami son tidak does not transgress the law. Kamu punya anak tidak melanggar hukum sebab hanya berjalan 35 miles per hour, ya. Tapi dia orang itu yang bersalah, karena jadi dia tunggu, tidak tunggu, dia tidak yield, ya. Jadi dia langsung nabrak, ya, jatuh dan mati. Kemudian kalau seandainya kami mengadukan dia ke pengadilan dan sebagainya, kami dapatkan uang yang sangat banyak sekali. Tetapi anak keluarga melihat bahwa kasihan sekali dia masih umur 20 tahun punya anak lagi, ya, masih baby, ya. Jadi mungkin dia lagi berpikir, mungkin babynya sakit, ya, sampai nggak bisa lihat. Yang Andrew anak kami itu yang gitu besar, masa melewati jalan langsung dia tabrak dan kemudian jatuh dan meninggal. Jadi akhirnya kami katakan biarlah, kami nggak mau mempersoalkan ini di pengadilan. Ya, mengapain ya, itu luka sudah mau sembuh dikorek-korek lagi. Jadi kami jadi berasa sedih. Sudahlah, ampuni aja sama ampuni mereka. saja, kita tidak membangun pengadilan. Kemudian kami mengampuni akan orang yang bunuh anak kami. Ya. Jadi ini adalah satu hanya dengan kuasa Tuhan, hal yang dapat dibuat dengan kuasa Tuhan, dan kita tidak punya perasaan dendam, tetapi kita hanya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan anak kami walaupun hanya untuk 33 tahun. Bersama-sama dengan kami. Dan kita punya pengharapan untuk suatu kehidupan yang baru. Dan itulah arti yang sangat penting daripada Paskah, yaitu kita mempunyai pengharapan. Sama seperti Yesus sudah bangkit, kita juga yang mati akan bangkit kembali dan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi pengalaman Paskah akan merupakan satu kekuatan kepada kita untuk mempunyai pengharapan yang teguh walaupun menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan. Cukup terkesima mendengar kesaksian dari keluarga pendeta juga. Yang ternyata walaupun sebagai manusia itu sangat sulit, tapi dengan pertolongan Tuhan kita memang harus mengampuni seberat apapun kita yang kita rasakan. Tapi kalau katanya kita menyatu dengan pokok anggur itu, kita pasti akan bisa. Jadi bisa ya, kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya, kebangkitan Kristus tadi pendeta sampaikan akan membuat hidup kita menjadi baru, menghapus dosa-dosa kita. Tapi sering sekali ketika kita melakukan dosa, bayang-bayang dosa selalu datang menghantui katanya. Seolah-olah tidak bisa dimaafkan. Bagaimana terlepas dari bayang-bayang dosa itu pendeta? Walaupun sudah minta ampun, mungkin maksudnya adalah sudah minta ampun tapi tetap aja teringat-ingat dan membayangi kita untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana Pak Pendeta untuk mengatasi hal tersebut? Oke, satu hal yang sangat penting adalah, ya, kalau kita lihat kepada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jikalau kau mengaku segala dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil dan mengampuni kita daripada segala dosa dan kesalahan. Dan kita harus percaya itu, ya. Kalau kita sudah percaya bahwa kita sudah diampuni, sudah mengaku dosa kita dan kita sudah diampuni, maka kita sudah harus percaya bahwa dosa itu sudah diampuni dan kita tidak punya perasaan bersalah sekali lagi, ya. Perasaan bersalah itu bagus, ya, kepada diri seseorang sebelum mendapatkan pengampunan, ya. Jadi itu adalah hasil daripada suara Roh Kudus merasa bahwa dia bersalah dan dia minta pengampunan. Tetapi kalau sudah sesudah minta pengampunan, kita sudah harus percaya bahwa kita sudah diampuni. Nah, kalau seandainya perasaan bersalah itu masih ada pada kita sesudah kita memohon pengampunan, maka itu bukan lagi dari suara Roh Kudus. Sudah dari setan. Itu adalah suara setan yang mengatakan bahwa kamu tidak layak di hadapan Tuhan, ya, sebab kamu sudah melakukan suatu dosa. Jadi itu adalah bukan suara yang datang dari Tuhan. Nah, untuk dapat mengalahkan itu maka kita harus yakin, ya, bahwa
Kalau kita sudah minta pengampunan, maka Tuhan sudah ampuni, ya. Maka kita harus langsung punya perasaan apa? Plong. Makanya dalam berdoa untuk pengampunan dosa, ya, maka kita berlutut berdoa, ya, dan sesudah kita selesai berdoa, jangan cepat bangun, ya, tetapi dengar dulu suara Tuhan, ya. Jadi dengar suara Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kita, ya, oleh sesuai dengan permintaannya, sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita harus pegang janji Tuhan, ya. Jadi kalau kita sudah dengar suara Tuhan bahwa kita sudah diampuni, maka kita keluar bangun sebagai seorang yang penuh dengan damai, ya. Sebab percaya kepada Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa, dan kita sekarang sudah diampuni dan kita boleh hidup dengan damai. Ya, dosa itu dilempar jauh di bawah laut dan sebagainya. Kita harus percaya. Tapi sering sekali setan pada waktu kita lemah itu dia akan katakan, tidak, kamu tidak bisa diampuni lagi, kamu nggak bisa ini. Jadi membuat orang itu jadi depres. Lagi-lagi pergantungan kita dengan Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Jadi Tuhan mengampuni tapi setan mengingatkan kembali. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu tadi pendeta sampaikan, itu suara daripada si jahat yang ingin menjatuhkan kita. Kalau Tuhan ingin mengampuni, wah luar biasa. Terima kasih banyak pendeta dan ibu pendeta. Kita langsung lanjut karena kita melihat waktu sudah makin tipis ini. Karena masih ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, Pak Pendeta, bagaimana kita orang tua mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak, terutama di hari Paskah? Silakan Pendeta dan Mem. Oke. Anak-anak itu belajar dari modeling, ya. Jadi kemudian anak-anak itu belajar dari learning by doing, ya, dan learning by modeling, ya. Artinya orang tua harus menunjukkan teladan yang baik. Jadi kalau misalnya dalam masa Paskah adalah hari di mana kita mengampuni satu sama lain oleh sebab mengingat pengorbanan Yesus, orang tua tidak usah segan untuk mengatakan, ya maafkan ya nak, ya Papa selama ini ada kasar, Papa sudah tidak melakukan kesalahan, Papa sudah melakukan tindakan yang tidak benar. Jadi Papa atau Mama, ya, orang tua yang saling mengampuni itu merupakan satu pelajaran kepada anak-anak itu. Jadi melalui modeling, ya. Jadi bukan hanya katakan, oh kamu harus ampuni satu sama lain, ya. Tapi orang tua bertengkar terus, ya. Jadi tunjukkan teladan. Kemudian doing, artinya menunjukkan bagaimana caranya untuk saling mengasihi satu sama lain, ya. Jadi kalau bapak mama abusive, ya, anak itu wah ini berarti tidak menolong satu sama lain. Sebab by beholding you become change. Kalau anak itu selalu lihat orang tua bertengkar-tengkar, maka anak-anak itu juga akan hidup dengan mengikuti bad modeling. Jadi dia nanti dalam keluarganya juga akan bertengkar-tengkar. Dan dalam keadaan Paskah ini kita bisa mengatakan bagaimana Yesus telah mengampuni kita. Nah, kita juga harus saling forgive one another. Jadi untuk saling mengasihi satu sama lain. Tidak salah dalam masa Paskah misalnya, bagus sekali untuk mengirimkan hadiah kepada tetangga ataupun menunjukkan bagaimana berbagi, ya, akan kasih karunia, ya. Jadi walaupun tidak tahu dari mana asal usulnya, misalnya itu telur Paskah dan kelinci, ya. Sebetulnya telur artinya kelinci melambangkan kesuburan. Itu biasanya oleh sebab dalam masa musim semi banyak kelinci-kelinci itu menghasilkan banyak anak, ya. Anak kelinci. Kemudian telur itu adalah lambang bagaimana suatu dosa, ya. Dosa itu artinya Yesus itu sudah disalibkan, itu sama seperti
kulit daripada telur yang akhirnya dipecahkan, Yesus bangkit. Ya, itu lambang ya, tetapi tidak ada dalam Alkitab. Tetapi kita bisa lihat ada pelajaran bagaimana kita berbagi telur kepada tetangga misalnya. Kasih telur, mungkin apakah telur itu dari coklat atau dari apa? Tapi sering telur berwarna merah yang melambangkan akan kematian daripada Yesus Kristus. Kembali ini lambang ini tidak ada di dalam Alkitab ya, tetapi bisa saja untuk menunjukkan kasih sayang untuk berbagi telur kepada tetangga. Ya. Jadi yang sangat penting yang saya mau ingin katakan adalah kalau mau mengajarkan kepada anak-anak dalam masa Paskah, yaitu learning by modeling dan learning by doing. Ya. Kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir nih Pendeta yang sudah masuk. Selamat malam Pendeta dan Ibu. Bagaimana cara kita mengatasi potensi konflik atau masalah yang mungkin muncul di hari Paskah di dalam rumah tangga atau dalam keluarga besar Pendeta? Soalnya ada sebagian keluarga yang tidak merayakan Paskah dan sebagian merayakan. Jadi ternyata bukan hanya sekedar kebahagiaan yang muncul di momen ini, tapi bisa terjadi konflik. Ya. Ada konflik antara ada yang merayakan, ada yang tidak. Bagaimana menyikapi hal tersebut Pendeta? Silakan. Ya. Kita tidak memaksakan orang untuk merayakan Paskah. Kalau misalnya Paskah menjadi sumber daripada konflik ya, biarlah kita masing-masing sebagai seorang yang merayakan Paskah memberikan suatu teladan bahwa kita mengampuni akan orang lain dan tidak mau mengadakan masa Paskah menjadi satu masa untuk konflik ya. Tetapi menunjukkan bahwa kita justru suka untuk berbagi kepada orang lain dalam masa Paskah ya, termasuk dalam memberikan suatu pengampunan. Jadi kalau berbagi itu menunjukkan bahwa Anda mengasihi akan seseorang ya. Jadi itu poin yang sangat penting. Kemudian kalau misalnya ada masalah konflik, kemudian kita coba mengevaluasi diri kita sendiri sebagai seorang yang merayakan Paskah. Artinya seorang yang seorang Kristen bisa diingatkan ya. Tetapi kita harus ingat bahwa yang kita ingatkan untuk masalah pengorbanan Yesus itu jangan hanya ya pada setahun sekali ya, tetapi kita adalah seorang yang merenungkan akan pengorbanan Yesus itu adalah setiap hari ya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu adanya konflik bukan hanya dalam masa Paskah, tetapi kita tidak perlu ada konflik untuk setiap hari ya, yaitu dengan cara memiliki akan sifat pengampunan, sifat untuk menolong sesama dan memberikan pelayanan kepada satu sama lain kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan juga Mem. Dan ini sebelum kita masuk kepada closing statement dan juga kesimpulan dari materi kita pada malam hari ini, tadi kami dari membuat sebuah polling ya, membuat sebuah polling di Instagram, dan ini ada salah satu komentar dari pemirsa, yaitu pertanyaannya seperti ini. Mungkin bisa ditampilkan pollingnya? Ya, pertanyaannya seperti ini. Apa makna Paskah bagi Anda atau keluarga Anda? Di sini ada salah satu yang menjawab dari Yeblo Katrina. Katanya, karena Yesus telah mengikat beban dosa dari saya dan saya dapat diselamatkan oleh Yesus dan saya sudah, ini kayaknya agak sedikit sempat terpotong. Jadi intinya dia bersyukur karena memang Yesus sudah menyelamatkan dan telah mengikat beban dosanya. Iya, intinya dia sudah diselamatkan itu. Sudah dibebaskan. Iya, puji Tuhan dengan kematian Yesus ya. Ya, mungkin dari respon ini bisa juga direspon kembali dari Pendeta dan juga Mem, dan sekaligus memberikan closing statement atas materi kita di malam hari ini. Ya, memang masa Paskah haruslah menjadi satu masa untuk bersyukur. Bersyukur sebab adanya pengampunan dosa, kemudian bersyukur oleh sebab Yesus sudah mati untuk kita, bersyukur oleh sebab Yesus sudah bangkit,
maka kita pun bisa bangkit ya. Jadi dengan demikian kita dapat bertumbuh dalam kehidupan kerohanian, menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang yang bisa menang. Ya, menang, dan kita boleh mempunyai suatu pengharapan ya. Jadi closing statement biarlah masa Paskah adalah masa untuk pertumbuhan kerohanian, masa untuk bersyukur, masa untuk memperbaharui akan kerohanian kita supaya makin lama makin bertumbuh membentuk tabiat Yesus. Kita boleh selalu menang dalam mengatasi kesalahan, mengatasi konflik, dan selalu menang dalam mempunyai pengembangan tabiat yaitu Kristus Yesus, sehingga kita boleh siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Terima kasih banyak. Dengan closing yang telah diberikan, kita sudah masuk kepada penghujung acara dari program kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya meminta kepada Mem Kathleen untuk memimpin kita dalam doa tutup. Baik, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucapkan kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan kepada kehidupan kami, terutama kami masih diberikan nafas untuk melayani melalui Hope Channel, memberikan presentasi mengenai makna Paskah dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berkorban untuk kami, dan Engkau telah rela untuk mati untuk menyelamatkan kami. Engkau telah bangkit, biarlah kami juga mempunyai pengharapan. Sama seperti Engkau telah bangkit dari kematian, kami juga dapat bangkit dari segala kelemahan-kelemahan kami, hanya bila mana kami berpaut kepada Tuhan. Kiranya kehidupan kami akan selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami tetap dapat saling mengikuti teladan Tuhan untuk mengampuni satu sama lain. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Kami ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf yang sudah membagikan pelajaran yang luar biasa, makna Paskah untuk keluarga umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga pendeta dan Mem dalam segala aktivitas, bahkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh pendeta dan Mem. Ya, sampai kita bertemu kembali di episode Obsesi Hati pada minggu depan. Amin. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah dengan senang hati bergabung bersama-sama dengan kami dalam program Obsesi Hati pada malam hari ini. Kiranya materi yang sudah dibawakan boleh menjadi berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, terlebih khusus dalam kehidupan rumah tangga kita. Kami juga tetap mengundang kepada kita semua untuk tetap menyaksikan selalu tayangan-tayangan atau program-program dari Obsesi Hati pada episode-episode berikutnya, dan juga seluruh tayangan dari Hope Channel Indonesia. Betul sekali, dan kami juga tidak lupa mau mohon maaf apabila sepanjang program ini ada kesalahan pengucapan atau gangguan-gangguan yang terjadi. Kami mohon maaf. Semoga di episode berikutnya akan lebih baik lagi dan bisa semakin memberkati umat-umat Tuhan. Untuk itu, selalu saksikan tayangan Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Selamat malam, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.